prestasi akademik dari Wiwin L. Husin selaku Provenda pada hari ini, bahwa nilai SKS IPK dan nilai SKS tanpa disertasi itu mendapatkan nilai 3,71. Kemudian disertasi mendapatkan nilai A, sehingga nilai indeks prestasi kumulatif meningkat menjadi 3,89 dari 3,71 meningkat menjadi 3,89, sehingga berkaitan dengan hal tersebut mendapatkan yudisium pujian atau cum laude. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wiwin L. Husin, SMM, dengan judul penelitian riset saya S3 adalah Ikhtilal memoderasi keterlibatan kerja, persepsi dukungan organisasi, dan pengaturan kerja yang fleksibel terhadap keseimbangan kehidupan kerja, studi pada perguruan tinggi swasta di Provinsi Gorontalo. Jadi, pentingnya menekankan tentang riset ini adalah bagaimana kita melihat keseimbangan kehidupan kerja dosen perempuan di provinsi atau di perguruan tinggi swasta Provinsi Gorontalo yang harusnya bisa seimbang melalui nilai-nilai Ikhtilal yang diterapkan di perguruan tinggi swasta di Provinsi Gorontalo. Maka harapan saya adalah setiap institusi atau perguruan tinggi swasta Gorontalo mempunyai kebijakan berkaitan dengan menginternalisasi nilai-nilai Ikhtilal ke dalam perguruan tinggi swasta di Provinsi Gorontalo, sehingganya menciptakan kinerja dan efektivitas keseimbangan kerja yang lebih layak bagi dosen perempuan provinsi di perguruan tinggi swasta di Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Senin 7 Januari 2026, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovenda Wiwin L. Husin, NIM C20323033. Judul disertasi Ikhtilal memoderasi keterlibatan kerja, persepsi dukungan organisasi, dan pengaturan kerja fleksibel terhadap keseimbangan kehidupan kerja, studi pada perguruan tinggi swasta di Provinsi Gorontalo, program studi ilmu sosial, program studi ilmu ekonomi program doktoral dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya Promovenda memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Terbuka disertasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama tim promotor, izinkan saya membacakan pertanggungjawaban akademik Saudara Promovenda, mulai dari identitas diri,
sampai kelayakan disertasi untuk diujikan pada sidang ujian terbuka hari ini. Identitas promovenda. Nama promovenda Wiwin L. Husin, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. NIM C 203-23033. Tempat tanggal lahir Gorontalo 23 Agustus 1983. Alamat Jalan Sudekau, Perum Awara Karya C8 Dutulana, Limboto, Gorontalo. Promovenda merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Haji Ance El Husin dan Ibu Haja Kardina Mahmud. Promovenda menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 36 Kota Gorontalo. Pendidikan SMP di SMP Negeri 1 Gorontalo. Pendidikan SMA di SMA Negeri 1 Kota Gorontalo. Kemudian Promovenda menyelesaikan sarjana S1 di Universitas Gorontalo pada tahun 2012. Dan selanjutnya masuk program S2 di Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun 2014. Promovenda bekerja sebagai dosen di Universitas Ihsan Gorontalo sejak 2015 sampai sekarang. Saudara Promovenda telah menulis karya ilmiah yang relevan dengan disertasi Promovenda yang dipublikasikan pada jurnal internasional, yakni judul disertasi Ikilale Memoderasi Keterlibatan Kerja, Persepsi Dukungan Organisasi dan Pengaturan Kerja Fleksibel terhadap Keseimbangan Kehidupan Kerja. Satu studi pada perguruan tinggi swasta di Provinsi Gorontalo. Tujuan penelitian: 1. Untuk membuktikan secara empirik bahwa keterlibatan kerja berpengaruh terhadap keseimbangan kehidupan kerja pada dosen perempuan perguruan tinggi swasta di Provinsi Gorontalo. 2. Untuk membuktikan secara empirik persepsi dukungan organisasi berpengaruh terhadap keseimbangan kehidupan kerja pada dosen perempuan perguruan tinggi swasta di Provinsi Gorontalo. 3. Untuk membuktikan secara empirik pengaturan kerja yang fleksibel berpengaruh terhadap keseimbangan kehidupan kerja pada dosen perempuan perguruan tinggi swasta di Provinsi Gorontalo. 4. Untuk membuktikan secara empirik bahwa nilai-nilai Ikilale mampu memoderasi pengaruh keterlibatan kerja terhadap keseimbangan kehidupan kerja pada dosen perempuan perguruan tinggi swasta di Provinsi Gorontalo. 5. Untuk membuktikan secara empirik bahwa nilai-nilai Ikilale yang merupakan budaya yang ada di Gorontalo mampu moderasi persepsi dukungan organisasi terhadap keseimbangan kehidupan kerja pada dosen perempuan perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Gorontalo. Untuk membuktikan secara empirik nilai Ikilale mampu memoderasi pengaturan kerja yang fleksibel terhadap keseimbangan kehidupan kerja pada dosen perempuan perguruan tinggi swasta di Provinsi Gorontalo. Kegunaan dan manfaat penelitian. Manfaat pada kontribusi teoritis, dalam kontribusi teoritis dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal Ikilale sebagai variabel moderasi pada hubungan antar keterlibatan kerja, persepsi dukungan organisasi terhadap keseimbangan kehidupan kerja. Pendekatan ini memperkaya literatur manajemen sumber daya manusia dengan menjelaskan bagaimana nilai-nilai tanggung jawab, komitmen dan integritas khas Gorontalo dapat mempengaruhi keseimbangan kerja kehidupan khusus pada dosen-dosen perempuan yang juga menawarkan perspektif baru dalam mengkaji peran budaya lokal dalam menciptakan harmoni antara kehidupan profesional dan pribadi di lingkungan kerja yang begitu kompleks. Manfaatnya:
Secara praktis, kontribusi praktis dalam penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemimpin dan perguruan tinggi swasta dalam mendukung keseimbangan kerja, kehidupan dosen perempuan, dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal Ikilale. Implementasi nilai-nilai ini dalam kebijakan organisasi seperti fleksibilitas kerja, dukungan organisasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan produktif. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat mencapai efektivitas organisasi yang lebih baik melalui pendekatan manajemen sumber daya manusia yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal. Temuan-temuan dalam kajian disertasi Promovenda. Disertasi ini menghadirkan kebaharuan empiris dengan mengajak kita memahami bahwa keseimbangan kehidupan kerja dosen perempuan tidak selalu tumbuh seiring dengan semakin tingginya keterlibatan mereka dalam pekerjaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pada dosen perempuan perguruan tinggi swasta di Provinsi Gorontalo bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab belum tentu menghadirkan keseimbangan hidup, bahkan dapat melelahkan ketika peran akademik dijalankan bersamaan dengan tuntutan keluarga dan sosial. Nilai-nilai Ikilale yang menjunjung pengabdian, loyalitas, dan tanggung jawab moral memberikan makna mendalam pada kerja dosen perempuan. Namun pada saat yang sama dapat mendorong mereka untuk terus memberikan tanpa cukup ruang untuk memulihkan diri. Di sisi lain, dukungan organisasi dan terutama pengaturan kerja dan fleksibel menjadi penopang penting bagi keseimbangan kehidupan. Terlebih ketika fleksibilitas tersebut dimaknai sebagai bentuk kepercayaan dan kepedulian yang selaras dengan nilai Ikilale. Dengan menempatkan nilai budaya lokal sebagai bagian hidup yang nyata dalam pengalaman bekerja, disertasi ini menegaskan bahwa upaya membangun work-life balance tidak cukup hanya mendorong kinerja, tetapi perlu menghadirkan kebijakan yang memberi ruang bagi dosen perempuan untuk tetap utuh sebagai profesional, anggota keluarga, dan manusia. Setelah segala ketentuan persyaratan akademik dan tim promotor mencermati kembali secara seksama substansi dan isi disertasi ini, mulai dari landasan konsep, metode penelitian, sampai pada pembahasan dan kebaharuan yang menjadi temuan Promovenda, maka tim promotor berkesimpulan bahwa disertasi ini layak untuk diujikan pada sidang ujian terbuka disertasi pada hari ini. Namun demikian, sekalipun isi disertasi ini dipandang layak oleh tim promotor untuk diujikan, kelulusan Promovenda diserahkan sepenuhnya pada integritas dan otoritas akademik para penguji di dalam ujian disertasi terbuka ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua tim promotor, Profesor Dr. Jayani Nurdin, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Terima kasih. Prof. Jayani selaku promotor, juga Ketua Senat Universitas Tadulako. Terima kasih, Kanda. Selanjutnya, atas permohonan Saudari Wiwin L. Husin sebagai Promovenda, maka pada hari ini Promovenda akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian Ikilale Memoderasi Keterlibatan Kerja, Persepsi Dukungan Organisasi dan Pengaturan Kerja Fleksibel terhadap Keseimbangan Kehidupan Kerja, Studi pada Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Gorontalo. Untuk itu, kami persilakan Saudara Sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan ujian promosi ini. Disilakan. Terima kasih.
yang kami hormati Ketua Dewan Penguji, tim penguji, serta hadirin yang kami muliakan, khususnya yang berkesempatan hadir pada sidang ujian promosi doktor pada siang hari ini. Ketua Yayasan Al-Azhar Mandiri Palu, Bapak Abdul Basit Arsad MPD, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Insan Gorontalo. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 0035/12/KM/2026 tentang penetapan penguji ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu ekonomi pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca rekomendasi pendapat program studi ilmu ekonomi tentang komposisi tim penguji, menimbang bahwa mahasiswa yang tercantum dalam surat keputusan ini telah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan disertasi sebagai tugas akhir mahasiswa pasca sarjana Universitas Tadulako untuk memperoleh gelar doktor strata 3 ilmu ekonomi, bahwa untuk memenuhi kesempurnaan dalam penulisan disertasi ditetapkan tim promotor dan tim penguji memenuhi syarat sebagaimana dimaksud, bahwa berdasarkan pertimbangan Kementerian A dan B di atas, penyelenggaraan dan keputusan direktur mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa ujian disertasi terbuka di bawah ini: nama promovenda Wiwin L. Husin, NIM C203-23033, program studi program doktoral ilmu ekonomi. Judul penelitian: Ikilale Memoderasi Keterlibatan Kerja, Persepsi Dukungan Organisasi dan Pengaturan Kerja Fleksibel terhadap Keseimbangan Kehidupan Kerja Studi pada Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Gorontalo. Tim pelaksana ujian: Profesor Zainuddin Basri, PhD, sebagai Ketua Penguji sekaligus sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako. Dr. Muzakir SMSI sebagai Sekretaris. Profesor Dr. Romansyah Sahabudin SMSI sebagai penguji eksternal berasal dari Universitas Negeri Makassar. Dr. Samsudin SMT sebagai penguji internal. Profesor Dr. Tri Hasanuddin SMSI sebagai penguji anggota. Dr. Indriani Ibrahim SMM sebagai penguji anggota. Profesor Januddin SMSI sebagai ketua profesor sekaligus ketua senat Universitas Tadulako. Dr. Kopius SMSI RA sebagai co-author dan Penilu Putu Evi Rosanti SMM sebagai promotor. Kedua sampai dengan poin keempat dianggap dibacakan, ditetapkan di Palu pada tanggal 5 Januari 2026, tertanda Direktur Pasca Sarjana Profesor Dr. Insinyur Iwayan Sutapa, Magister Engineering. Demikian surat keputusan yang berkaitan dengan keabsahan ujian pada hari ini. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon kesiapan dari saudari Pemda siap untuk selanjutnya. Baik, untuk itu saya mempersilakan saudari Promovenda memaparkan ringkasan hasil-hasil penelitian disertasi paling lama 10 menit. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Mahathir Pelajar Profesor Dr. Zainuddin Basri, PhD, selaku Ketua Sidang Ujian Terbuka Promosi. Yang amat terpelajar Dr. Muzakir SMSI, selaku Sekretaris Sidang Ujian Terbuka. Yang maha terpelajar Profesor Dr. Romansyah Sahabudin,
SE/MSI selaku penguji eksternal yang amat terpelajar, Dr. Samsudin SMSI selaku penguji internal yang maha terpelajar, Profesor Dr. Bakri Hasanuddin SMSI selaku oponen yang amat terpelajar, Dr. Andi Indriani Ibrahim SEMM selaku oponen yang maha terpelajar, Profesor Dr. Jayani Nurdin selaku pemuji promotor yang amat terpelajar, Dr. Yobert Cornelius SE/MSI CHRA selaku penguji kopromotor dan yang amat terpelajar, Dr. Nilu Putuh Evi Rosanti SMM selaku penguji kopromotor. Hadir juga di sini di ruangan ini suami tercinta, anak-anak Direktur Al-Azhar Mandiri Palu bersama Ibu, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Iksan Gorontalo, dan teman-teman seangkatan saya di tahun 2023. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wal akibatul lil muttaqin, asyhadu an la ilaha illallah. Al-Malikul Hakul Mubin wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kajian disertasi saya yang berjudul Ikhlale Memoderasi Keterlibatan Kerja, Persepsi Dukungan Organisasi dan Pengaturan Kerja Fleksibel terhadap Keseimbangan Kehidupan Kerja, studi pada perguruan tinggi swasta di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan fenomena atau latar belakang daripada permasalahan riset ini adalah work-life balance atau keseimbangan kehidupan kerja itu kini menjadi isu global yang mendapat perhatian besar, termasuk dari OECD di tahun 2020 yang menekankan pentingnya cuti melahirkan, cuti keluarga, dan fleksibilitas kerja sebagai penopang kesejahteraan tenaga kerja. Namun, di Provinsi Gorontalo, penerapan dukungan tersebut masih menghadapi tantangan, terutama bagi kita, kaum dosen perempuan di perguruan tinggi swasta. Mereka menanggung beban kerja akademik yang tinggi, tanggung jawab domestik yang tidak bisa ditinggalkan, minimnya dukungan institusi, ketidakjelasan gaji pokok, serta keterbatasan fleksibilitas kerja dan apresiasi. Maka situasi ini semakin kompleks karena perempuan menjalankan peran ganda sekaligus menjalani siklus biologis, seperti haid, kehamilan, dan persalinan yang memengaruhi pengaturan peran di ruang publik dan domestiknya. Sehingganya ketidakseimbangan kehidupan kerja yang bersifat struktural ini berkontribusi pada tergerusnya kapasitas profesional dosen perempuan, sehingga dalam prakteknya layanan akademik kepada mahasiswa seperti pembimbingan riset, pembimbingan akademik, dan pendampingan studi berpotensi mengalami penurunan intensitas, keterlambatan, bahkan terabaikan.
bukan sebagai bentuk kelalaian personal, melainkan sebagai konsekuensi dari absennya kebijakan institusional yang responsif terhadap kebutuhan gender. Kondisi tersebut menjadikan dosen perempuan sebagai kelompok yang sangat relevan untuk diteliti dalam konteks keseimbangan kehidupan kerja. Disinilah nilai-nilai Ikelale hadir untuk memegang peranan penting sebagai kekuatan penyangga yang memperkuat hubungan antara keterlibatan kerja, persepsi dukungan organisasi, dan pengaturan kerja yang fleksibel dengan kemampuan perempuan dalam menjaga keseimbangan kehidupan kerjanya. Dalam konteks inilah juga Ikelale tidak hanya berfungsi sebagai nilai budaya, tetapi juga sebagai jembatan yang menyatukan tuntutan profesional dan sisi kemanusiaan perempuan, sehingga mereka merasa lebih dipahami, didukung, dan dimampukan dalam menjalani peran gandanya secara lebih tenang dan lebih bermakna. Pada kajian ini mengacu pada kajian teoritis work and judgment oleh Sauvelli bahwa kondisi psikologis positif yang ditandai oleh vigor, dedikasi, dan absorption. Sedangkan pada persepsi dukungan organisasi oleh Eisenberger et al. Di 1986 yang menekankan bahwa POS merupakan persepsi individu mengenai sejauh mana organisasi menghargai kontribusi dan peduli terhadap kesejahteraan dosen perempuan. Kemudian pada pengaturan kerja fleksibel, memberi fleksibilitas terhadap waktu, tempat, atau cara bekerja oleh Allen et al. Di 2013, sedangkan pada keseimbangan kehidupan kerja, kondisi ketika seseorang mampu menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan kebutuhan kehidupan pribadi dan keluarga oleh Greenhouse dan Allen 2011. Jadi pada slide ini ada bagan kenapa Ikelale. Jadi bagan ini menjelaskan bahwa dosen perempuan menghadapi tuntutan peran ganda yang memerlukan pengelolaan keseimbangan kehidupan kerja, dan kemudian nilai-nilai budaya Ikelale yang terinternalisasi berfungsi sebagai pedoman moral dalam mengatur peran secara lebih teratur dan bertanggung jawab. Kerangka pemikiran dari penelitian ini karena dari faktor work and judgment, persepsi dukungan organisasi, dan pengaturan kerja fleksibel dianalisis dalam kerangka teoritis yang melibatkan teori Plant of Behavior dan Social Cognitive Theory dan Social Capital Theory yang menjelaskan bahwa intensi untuk menjaga keseimbangan kehidupan kerja dipengaruhi oleh sikap dan norma serta persepsi kontrol. Kemudian di sini ada variabel dan dimensi penelitian. Saya menggunakan work and judgment dengan dimensi vigor atau semangat kerja tinggi, dan kemudian dedikasi dan absorption atau terserap dalam pekerjaan. Sedangkan pada persepsi dukungan organisasi, saya menggunakan dimensi organisasi menghargai kontribusi dosen perempuan dan organisasi peduli terhadap kesetaraan dosen perempuan. Pada pengaturan kerja fleksibel, saya menggunakan dimensi timing flexibility, dan place flexibility. Pada nilai-nilai Ikelale, berdasarkan rumusan daripada forum grup diskusi, hasilnya adalah keteguhan iman, komitmen, dan kepatuhan. Sedangkan pada keseimbangan kehidupan kerja, saya menggunakan 4 dimensi, yaitu di mana gangguan pekerjaan terhadap kehidupan pribadi, gangguan kehidupan pribadi dengan pekerjaan, dan peningkatan kehidupan pribadi terhadap pekerjaan, dan pekerjaan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Hipotesis penelitian, keterlibatan kerja berpengaruh terhadap keseimbangan kehidupan kerja, persepsi dukungan organisasi berpengaruh terhadap keseimbangan kehidupan kerja, pengaturan kerja fleksibel berpengaruh terhadap keseimbangan kehidupan kerja, dan nilai-nilai Ikelale memoderasi pengaruh keterlibatan kerja terhadap keseimbangan kehidupan kerja. Nilai-nilai Ikelale memoderasi pengaruh persepsi dukungan organisasi terhadap
keseimbangan kehidupan kerja, dan nilai-nilai Iqlale memoderasi pengaturan kerja fleksibel terhadap keseimbangan kehidupan kerja dosen perempuan. Pada diagram SEM hasil proses bootstrapping, hasil analisis SEM menunjukkan bahwa persepsi dukungan organisasi atau X2 memiliki pengaruh langsung yang negatif dan sangat lemah terhadap keseimbangan kehidupan kerja dengan koefisien jalur sebesar minus 0,005, sedangkan keterlibatan kerja juga berpengaruh negatif terhadap keseimbangan kehidupan kerja dengan koefisien jalur sebesar minus 0,098 yang mengindikasikan adanya potensi konflik peran akibat meningkatnya tuntutan kerja. Kemudian sebaliknya, pengaturan kerja yang fleksibel berpengaruh positif terhadap keseimbangan kehidupan kerja dengan koefisien jalur 0,435 menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja berperan penting dalam mendukung keseimbangan kehidupan kerja dosen perempuan. Kemudian Iqlale sebagai variabel moderasi menunjukkan pengaruh yang berbeda, di mana Iqlale dengan koefisien moderasi negatif pada hubungan yang memperkuat antara keterlibatan kerja dan keseimbangan kehidupan kerja dengan koefisien moderasi negatif sebesar minus 0,214. Namun memperkuat hubungan antara persepsi dukungan organisasi dan keseimbangan kehidupan kerja dengan koefisien moderasi positif sebesar 0,064 sehingga menegaskan peran budaya lokal sebagai faktor kontekstual yang selektif dalam memengaruhi keseimbangan kehidupan kerja. Hasil pengujian hipotesis saya itu work engagement atau keterlibatan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap work-life balance. Perceived organizational support berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap work-life balance. Flexibility work arrangement atau pengaturan kerja yang fleksibel berpengaruh positif dan signifikan terhadap work-life balance. Kemudian work engagement atau keterlibatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap work-life balance dengan nilai-nilai Iqlale sebagai variabel moderasi. Pada perceived organization support berpengaruh positif dan signifikan terhadap work-life balance dengan nilai-nilai Iqlale sebagai moderasi. Dan juga pengaturan kerja yang fleksibel berpengaruh positif dan signifikan terhadap work-life balance dengan nilai-nilai Iqlale sebagai variabel moderasi. Hasil penelitiannya adalah keterlibatan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap work-life balance pada dosen perempuan di perguruan tinggi swasta di Provinsi Gorontalo. Sehingganya temuan ini dijelaskan bahwa dosen perempuan yang memiliki keterlibatan kerja yang tinggi seringkali mencurahkan waktu, energi, dan perhatian yang besar pada aktivitas akademik yang seperti pengajaran, meneliti, pengabdian masyarakat, serta tugas-tugas administratifnya. Intensitas keterlibatan tersebut berpotensi mengurangi waktu dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk kehidupan keluarga dan kebutuhan personalnya. Kemudian pada hasil penelitian kedua, persepsi dukungan organisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap work-life balance, menunjukkan bahwa kepedulian tersebut umumnya sebenarnya kepedulian dari organisasi atau institusi tersebut umumnya bersifat umum seperti penyediaan fasilitas dan perhatian terhadap kondisi kerja, tetapi persepsi dukungan tersebut belum terintegrasi dalam kebijakan yang nyata atau yang konkret seperti itu. Kemudian flexible work arrangement berpengaruh positif dan signifikan terhadap work-life balance, dan hasil penelitian yang berikut work engagement terhadap work-life balance dengan nilai-nilai Iqlale sebagai variabel moderasi berpengaruh, tidak memoderasi. Yang kedua, persepsi dukungan organisasi sebenarnya memoderasi dan pengaturan kerja fleksibel juga seperti itu. Kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja menjadi penopang paling nyata bagi dosen perempuan di PTS Provinsi Gorontalo dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Di sisi lain, keterlibatan kerja yang tinggi dan dukungan organisasi belum selalu berdampak langsung pada keseimbangan hidup, karena sering kali berbenturan dengan tuntutan kerja dan peran ganda yang dijalani dosen perempuan.
Keistimewaan temuan penelitian ini terletak pada peran-peran nilai Iqlale yang bekerja secara ganda dalam kehidupan pengabdian kerja yang sangat kuat sehingga melewati batas-batas keseimbangan personal. Terima kasih. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum melanjutkan mohon mempersiapkan paling tidak alat tulis jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang patut untuk ditulis guna diingat dalam rangka merespons dari pertanyaan-pertanyaan nanti. Dan dalam sesi ujian ini tentunya dalam bentuk tanya jawab tentunya itu dibagi dua secara umum ini, itu penguji eksternal dan internal, ya. Dan untuk itu berkaitan dengan penguji eksternal, yaitu yang amatur pelajar Bapak Profesor Dr. Romansa Sahabuddin SE MSI. Beliau ini adalah guru besar di bidang Human Resource Management pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Jabatan beliau saat ini adalah Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Publikasi Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Berkaitan dengan CV beliau, saya lihat tadi sangat panjang. Saya mohon maaf ini dengan keterbatasan waktu, saya hanya menyampaikan informasi yang seperti sudah saya sampaikan. Dengan waktu maksimal 25 menit, ya, minta maaf ini, maksimal 25 menit. Saya silakan Bapak Profesor Dr. Romansa Sahabuddin SE untuk memberikan tanggapan, bahkan yang sifatnya bantahan dan sebagainya dari hasil-hasil penelitian ini. Untuk itu saya silakan Prof. Pak Profesor Dr. Zainuddin Basri, PhD, selaku Ketua Penguji Sidang Promosi hari ini. Selanjutnya yang saya hormati Sekretaris Penguji Bapak Dr. Musakir SMSI. Beliau adalah calon profesor, insya Allah dalam waktu dekat. Berikut sebagai penguji internal Bapak Dr. Samsudin SMSI juga insya Allah dalam waktu dekat profesor, ya, Mbak. Kemudian Bapak penguji anggota Bapak Profesor Dr. Bakri Hasanuddin SMSI, dan yang saya hormati Dr. Andi Indriani Ibrahim SMM penguji internal. Kemudian ini saudara saya yang saya banggakan ini Bapak Profesor Dr. Jayani Nurdin SMSI selaku promotor penguji. Terima kasih Prof. Ya. Dan berikut kopromotor penguji Bapak Dr. Yobert Cornelius SMSI CHRA. Kemudian kopromotor penguji Ibu Dr. Nilu Putu Evi Rosanti SNM. Baik, sebelumnya Promovenda, ini kelihatan gugup ya. Kalau saya gugup, diminum dulu deh, minum dulu. Terima kasih Prof. Ya, semoga dengan minum ini bisa lancar, darahnya lancar. Ya, Rahmanirrahim ya. Baik, tadi kalau tidak salah Anda lebih banyak penekanannya pada perubahan pola kerja di perguruan tinggi, di mana menuntut keseimbangan kerja yang adaptif, ya. Dan nilai lokal Iqlale berpotensi memoderasi keterlibatan kerja, dukungan organisasi dan fleksibiliti kerja dalam membentuk harmoni kerja dosennya. Baik, pertanyaannya singkat saja, bagaimana Promovenda memaknai Iqlale sebagai nilai kultural lokal, dan apa justifikasi toleransi teoritisnya, ya, sehingga layak diposisikan sebagai variabel moderasi dalam model penelitian ini.
Singkat saja. Makasih Prof. Ya. Izin menjawab. Ya. Pertama-tama yang ingin saya tekankan dulu adalah soal ikilale. Jadi ikilale ini saya sebenarnya tidak melihat sekedar slogan atau simbol dari budaya itu sendiri. Bagi saya, masyarakat Gorontalo, ikilale itu soal integritas, Prof. Dan integritas personal. Orang yang berikilale itu sebenarnya kata-katanya itu bisa dipegang. Prinsip hidupnya jelas dan siap menanggung konsekuensi moral dari setiap perannya. Saya speechless kalau bicara soal budaya Gorontalo. Karena saya melihat bahwa dalam masyarakat Gorontalo, orang seperti yang mempunyai nilai-nilai ikilale yang integrasikan ke dalam dirinya itu adalah orang yang bisa dipercaya, bisa dikasih amanah, dan dijadikan sandaran sosial, terutama di kalangan keluarga dan komunitasnya. Terima kasih, Prof. Bukan cuma di ucapan tapi sampai di hati ya. Ya, betul-betul. Ini hasil kajian yang bukan cuma sampai di kepala tapi sampai di hati. Ya. Saya bisa katakan bahwa Anda layak untuk jadi doktor hari ini. Terima kasih banyak Prof. Saya kembalikan. Saya pun bukan hanya beranggapan, tapi mengakui dengan apa yang seperti disampaikan oleh Prof. Romansa tadi. Terima kasih Prof. Itu suatu bentuk apresiasi dan penghargaan, bukan hanya untuk diketahui, tapi benar-benar dihayati dari hasil kajian ini. Selanjutnya, saya persilakan kepada yang amat terpelajar, Bapak Dr. Samsudin MSI dengan waktu maksimal 20 menit. Disilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Sidang Profesor Zainuddin Basri atas kesempatan yang sangat berbahagia. Baik, yang terhormat Pak Ketua Sidang, Pak Prof. Zainuddin Basri, Pak Sekretaris Musagir, mitra kerja di fakultas, yang sangat kami banggakan dan hormati, yang terpelajar, sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Romansa Sabudin SMSI, Prof. Bakri sebagai rekan kerja, Andi Indriani, Prof. Jayani sebagai kakanda sekaligus dosen saya, Pak Yober sebagai dosen idola saya, Dinda Niluputu Epi Rosanti. Kemudian hadirin yang saya hormati, terutama sekali Bapak Pembina Al-Azhar Mandiri, Pak Basit Harsad, yang telah menorehkan banyak generasi-generasi cemerlang. Kita bisa melihat sejarah-sejarah dari Al-Azhar itu sendiri di Kota Palu. Kemudian Bapak Dekan yang sempat hadir, sebenarnya saya mengharap datang Pak Rektornya. Tidak datang ya? Pak Prof, Pak Andi ya, Pak Ibu Juriko Abdul Samad. Oh iya, baik. Pak Dekan ada, kasih Pak Dekan atas kesempatannya bisa berkunjung di tempat kami ini. Baik, kalau Pak penguji eksternal sudah mengatakan Anda layak jadi doktor, tentu apatah lagi saya. Saya belum mencapai profesor, profesor sudah mengakui bahwa Anda layak menjadi seorang doktor. Namun terlepas dari itu, karena ini adalah di dalam dunia akademik, maka dari setiap orang itu masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Jadi pesan dari orang tua kita itu katanya ilmu itu bukan hanya didapat di bangku sekolah, tapi di luar sana itu juga kita bisa mendapatkan yang namanya ilmu. Termasuk misalnya penjual obat di pasar. Berkaitan dengan itu, saya coba mempelajari yang namanya ikilale ini. Jadi pertama saya mencari itu ikilale ini sebenarnya itu
Eh, sebenarnya itu belum mendunia ya. Kalau culture itu ya sudah mendunia, budaya itu sudah mendunia. Tapi Iqlale ini, kalau kita share di mana-mana itu sebenarnya itu pertama yang saya dapat itu adalah sebenarnya budaya kami di Sulawesi Tengah itu. Ya Iqlale ini yang saya dapat ya, saya tidak tahu di sumber-sumber lain, bahwa inilah yang selalu kita gunakan terutama di masyarakat Sulawesi Tengah dalam memecahkan suatu persoalan itu ada semacam perkumpulan-perkumpulan untuk memadukan segala macam pendapat sehingga mengambil suatu keputusan yang sangat begitu. Berkaitan dengan temuan Ibu Wiwin, sudah direkomendasikan tadi bahwa Anda menemukan beberapa kebaruan dalam riset ini. Tentu muncul pertanyaan begini. Jadi meskipun sudah dipelot tadi bahwa Anda layak, saya hanya ingin semacam mau dikatakan bertanya atau konfirmasi, tapi karena Ibu kan sudah menjelaskan, maka saya minta begini. Ibu kan harusnya memberikan kontribusi ilmiah secara teoritis dalam pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia. Jadi pertanyaan saya, Ibu pertama adalah, apa kontribusi dari riset Ibu ini dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia? Itu yang pertama ya. Sekalian saya ini saja ya. Saya tanya yang kedua. Kemudian Ibu tadi berbicara masalah cuti hamil. Ya. Ini kan kalau di Indonesia kita kenal itu cuti hamil. Setelah kita share di beberapa negara itu juga mengenal yang namanya cuti hamil. Namun ada beberapa negara yang sangat ekstrim itu mengatakan bahwa cuti hamil itu dalam pekerjaan itu ada yang tidak membayarkan gaji full. Jadi mereka tidak membayarkan gaji. Itu negara Amerika. Sehingga muncul beberapa perusahaan di Amerika itu seakan-akan ada kontroversi dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika. Jadi kalau kita baca di beberapa jurnal itu ada yang mengatakan seperti itu. Amerika salah satu negara yang tidak memberikan gaji sama sekali kepada wanita hamil. Tetapi yang paling lucu lagi di Australia. Australia itu full. Namun jumlah retensi limit waktunya untuk cuti itu bervariasi. Kalau misalnya di Amerika itu 80 hari cuti hamil, tidak diberikan gaji sama sekali. Di Australia limit waktunya agak lama, dibayarkan gaji full. Nah pertanyaan saya terkaitan dengan ini, bagaimana kaitannya dengan kesenjangan kehidupan kerja, ya keseimbangan kehidupan kerja jika misalnya terjadi seperti itu. Di Indonesia apakah pernah terjadi seperti itu atau ada kejadian-kejadian seperti itu sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat? 3 saja Pak Ketua. Yang ketiga, Iqlale adalah kan identik seperti budaya ya. Ya. Nah, tentu di dalam kerangka berpikirnya Ibu Wiwin mengatakan bahwa Ibu Wiwin menempatkan Iqlale itu sebagai variabel moderasi ya. Nah, moderasi itu hasilnya adalah kan 2 saja pilihannya. Kalau bukan memperkuat, memperlemah. Pertanyaan saya adalah posisi Iqlale ketiga variabel itu, kalau dia memperkuat apa alasannya, kalau dia memperlemah apa alasannya. Saya pikir demikian pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Sarannya adalah ada saran saya. Sama seperti yang tadi. Ini kan karya ilmiah. Disertasi adalah tingkatan paling tinggi dalam dunia akademik, S3, program doktoral. Olehnya itu, kita harus punya buku pintar namanya panduan penulisan disertasi. Olehnya itu, saya sarankan sebelum dicetak dan dijilid besar-besar ini, perlu diperhatikan penulisannya. Misalnya begini, karena saya insya Allah kita sama-sama jebolan di sini, di kampus ini, halaman itu selain kepala bab, kalau kepala bab mah tempatnya mah di bawah halamannya. Kalau selain bab itu di atas kanan. Kalau ibu punya semua di bawah seperti itu. Memang ibu mungkin senang dibawa sehingga
Ibu menempatkan posisi halamannya itu di posisi di bawah. Itu sarannya Bu ya, diperbaiki. Kembali sama seperti yang pertama tadi, Ibu Dr. Megawati Sangkota. Kesimpulan. Jadi kesimpulan Ibu sesungguhnya itu kan lagi-lagi saya katakan apa yang Anda tanyakan setelah dibahas langsung simpulkan. Tidak usah lagi dijelaskan di kesimpulannya itu. Misalnya kalau apakah ini berpengaruh terhadap ini, langsung kalau hasilnya berpengaruh katakan bahwa ini berpengaruh, selesai urusan. Mengenai kenapa berpengaruh, ada pembahasannya di belakang. Jadi kesimpulannya itu seperti yang selalu saya katakan, diajar kita dosen kita, Pak Prof. Bakri, Prof. Jayani, dan yang lainnya itu Pak Yober, selalu dikatakan seperti itu. Jadi kesimpulannya tidak usah dijelaskan lagi karena sudah ada pembahasan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ada berupa pertanyaan, ada berupa sumbangan saran demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Selagi saya juga sepakat setelah membaca ini sama seperti penguji eksternal. Jika Ibu bisa memberikan penjelasan seperti itu, pencerahan kepada saya bisa mengambil hikmah dari semua itu. Demikian Pak Ketua. Terima kasih Prof. Izin menjawab. Jadi pertanyaannya tadi yang saya tangkap, apa sih yang menjadi kontribusi dari penelitianmu terkait dengan teoritisnya? Jadi penelitian ini sebenarnya memberikan kontribusi ilmiah, terutama dalam memperkaya literatur manajemen sumber daya manusia yang dikaitkan dengan nilai budaya kearifan lokal Ikilale masyarakat Provinsi Gorontalo, yang notabene setahu saya bahwa nilai budaya lokal itu mempengaruhi perilaku norma sosial dalam institusi. Sehingganya memang relevan riset ini mempunyai kajian yang sangat teoritis. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bisa ada yang memperkuat kalau gitu ya, dan memperlemah. Jadi memang hasil penelitian saya pada work engagement atau keterlibatan kerja, yang merupakan dimensi daripada keterlibatan kerja itu kan ada 3. Ada dedikasi, ada absorption, dan keterlibatan penuh. Sehingganya apabila dosen perempuan terlibat penuh, berdedikasi penuh, sehingganya dia tidak bisa menyimbangkan kehidupan kerja. Kenapa? Karena Ikilale itu mempunyai nilai yang teguh imannya, komitmen, dan patuh. Artinya pada saat dia terlibat banyak di dalam peran publiknya, sehingganya tergerus keseimbangan kehidupan rumah tangganya. Seperti itu Prof. Yang berikut, tadi Prof mencontohkan kalau nggak salah di Amerika dan Australia. Jadi kalau saya implikasikan pada di Indonesia atau lebih ke Provinsi Gorontalo, pada umumnya di Provinsi Gorontalo belum ada penerapan cuti melahirkan. Saya sendiri pada saat anak berumur, saya mengandung anak yang kedua sana Prof, saya itu cuma dapat cuti 1 bulan. Yang setahu saya cuti melahirkan itu ada aturannya seperti itu sampai dengan masa nifas selesai. Maaf, seperti itu Prof. Terima kasih. Selanjutnya kepada kanda saya yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Bakri Hasanuddin SEMSI. Tentunya dengan waktu sesuai yang diberikan kepada beliau ini. Saya tidak batasi waktu ini. Silakan Prof. Pimpinan sidang yang saya hormati, Bapak Profesor Senuddin Basri, khususnya penguji eksternal Bapak Profesor Romansa Sabudin, dan juga penguji lainnya sama-sama berbahagia, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah bunyi? Ya.
ada satu hal yang menarik dari temuan penelitian Anda dalam disertasi ini, bahwa keterlibatan kerja itu tidak berpengaruh negatif ya, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keseimbangan kerja. Secara konseptual atau secara teori itu menyatakan bahwa keterlibatan kerja itu akan meningkatkan keseimbangan kerja gitu ya. Kenapa seperti itu? Alasannya secara teori bahwa keterlibatan kerja itu akan menambah motivasi, akan menambah produktivitas dan apalagi ya, menambah kepuasan ya. Kalau orang dilibatkan dalam bekerja itu dia akan memberi kepuasan gitu ya, daripada orang yang dicuekin apalagi sama pimpinan gitu ya. Kemudian keterlibatan kerja itu juga akan memberikan kesejahteraan psikologi bagi yang bersangkutan. Tapi temuan Anda ini justru terbalik gitu ya. Nah, ini yang perlu kajian yang lebih bagus lagi gitu ya. Kenapa, apa sih sebabnya gitu? Nah, ini yang tidak dijelaskan tadi oleh Pemda gitu. Meskipun ya penguji eksternal juga sudah menyatakan bahwa Anda layak jadi dokter ya. Tapi meskipun demikian ya tunggu dulu ya. Saya harus ini memperjelas dulu pemahaman Anda sedalam apa tentang variabel-variabel yang Anda teliti gitu. Kira-kira apa alasannya? Apalagi Anda sudah menggunakan ikilale sebagai moderasi gitu ya, yang juga tentu secara teoritis diharapkan dapat memperkuat gitu ya, tapi kenyataannya tidak. Kira-kira apa ya? Jadi memang pada hasil temuan saya bahwa keterlibatan kerja sebenarnya tidak mempengaruhi, tidak akan bisa menyeimbangkan kehidupan kerja pada saat diinternalisasi oleh nilai-nilai ikilale. Kenapa, Prof? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, dimensi daripada keterlibatan kerja itu ada absorption, dedikasi, dan artinya dosen perempuan apabila dia terlibat banyak di dalam pekerjaannya, dia tidak akan bisa menyeimbangkan kehidupan kerja pada saat diinternalisasi oleh nilai-nilai ikilale. Kenapa? Karena nilai-nilai ikilale ini merupakan satu identitas moral masyarakat Provinsi Gorontalo berkaitan dengan keteguhan iman, komitmen, dan kepatuhan. Artinya dia tidak bisa terlalu terlibat dalam pekerjaannya, sehingganya peran domestiknya akan berkurang, sehingganya tidak akan bisa menyeimbangkan kehidupan kerjanya pada saat internalisasi dengan nilai-nilai tersebut, Prof. Seperti itu. Selanjutnya yaitu Ibu Dr. Andi Indriani Ibrahim, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Disilakan. Iya, terima kasih banyak Pak Ketua Sidang, Bapak Profesor Zainuddin Basri, PhD, atas waktu yang diberikan. Pertama-tama saya ucapkan selamat buat Promovenda sudah sampai di posisi ini. Saya pun mengapresiasi penelitian ini sudah dibangun model yang bisa memperkaya literatur SDM, khususnya dalam kajian perilaku organisasi ataupun budaya organisasi, dengan mengangkat kearifan lokal ya. Saya ingin mengkonfirmasi dimensi ikilale itu 3 tadi. Iya, Bu. Keteguhan iman, komitmen dan kepatuhan. Baik, menurut pandangan Promovenda, apakah dari ketiga dimensi ini harus ada yang ditonjolkan dalam implementasinya, atau ini merupakan satu model yang terintegrasi yang memang secara sadar harus dilakukan untuk memperkuat, memoderasi sehingga bisa dicapai keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi individu. Nah, itu pertama. Yang kedua, penelitian ini kan dilakukan kepada dosen wanita di Gorontalo, khususnya
universitas swasta ya. Apakah budaya ikilale ini menurut Promovenda itu hanya relevan diimplementasikan di lingkungan akademisi atau dapat digeneralisasi secara umum untuk ASN di Indonesia? Menurut Promovenda seperti apa? Demikian Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi yang saya tangkap pertanyaan pertama yaitu dari ketiga dimensi ikilale ini mana yang perlu ditonjolkan. Jadi kan di nilai-nilai ikilale ini ada dimensi keteguhan iman, ada dimensi komitmen dan kepatuhan. Jadi menurut saya pribadi sebagai peneliti dalam riset ini, sebenarnya tidak perlu dikatakan harus ada yang ditonjolkan, karena berkaitan dengan keteguhan iman, komitmen dan kepatuhan adalah merupakan citra daripada integritas diri setiap dosen perempuan. Itu yang pertama. Yang berikut, jadi diimplementasikan ke perguruan tinggi negeri atau ASN secara umum. ASN secara umum. Jadi berkaitan dengan nilai-nilai ikilale yang dimensinya ada keteguhan iman, ada komitmen dan kepatuhan, saya merasa perlu untuk diimplementasikan ke ASN secara umum. Karena ini berkaitan dengan moral, integritas kalau kita bicara soal komit, patuh, dan teguh secara iman kita. Seperti itu, terima kasih. Selanjutnya saya silakan kepada Bapak Dr. Muzakir, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, tentunya dengan waktu sesuai dengan jumlah pertanyaan. Disilakan. Baik, ya. Terima kasih atas kesempatannya Ketua Tim Penguji, Pak Profesor Dr. Zainuddin Basri, yang kami muliakan, serta tim penguji, saudara yang paling berbahagia, Promovenda Wiwin L. Husin. Saya kira sudah banyak pertanyaan yang dielaborasi dan coba dipertahankan oleh yang bersangkutan sebagai calon doktor hari ini. Saya juga orang yang paling berbahagia. Insya Allah ini kita bisa menghasilkan orang-orang terbaik hari ini. Ada 2 orang dari pagi tadi sampai siang ini. Saudara, untuk meyakinkan saya juga satu pertanyaan penting. Promovenda tadi sudah dijelaskan beberapa hal terkait dengan menemukan nilai ikilale sebagai cermin dari keteguhan iman, komitmen dan kepatuhan. Tadi dijelaskan sebagai citra integritas diri dosen maupun harapan kita kepada PNS secara keseluruhan. Dalam konteks riset ini di Universitas Gorontalo ya, swasta Gorontalo. Tapi saya masih problem big question mark bagi kami terkait dengan dalam konteks tertentu justru melemahkan hubungan antara keterlibatan kerja dan keseimbangan kerja. Bagaimana Promovenda menjelaskan temuan ini secara teoritik dan implikasinya terhadap asumsi universal dalam teori human resource management? Saya persilakan. Berdasarkan hasil penelitian saya bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan variabel work engagement terhadap keseimbangan kehidupan kerja dengan nilai-nilai ikilale, memoderasinya di PTS Provinsi Gorontalo, yang dimana bahwa menunjukkan bahwa kalau semakin terlibat dosen perempuan maka akan menurunkan keseimbangan kehidupan kerja, karena keterlibatan kerja sebenarnya merupakan dia lebih penuh pada saat dia bekerja. Jadi
totalitasnya di ruang publik akan bisa menurunkan keseimbangan kehidupan rumah tangganya. Seperti itu. Bagaimana dengan kalau misalnya kan tadi pada kasus kasuistis dosen perempuan ya, kan dengan proses tadi ada masalah tidak adanya cuti, melahirkan dan lain sebagainya. Kalau ini diterapkan pada dosen laki-laki atau PNS secara keseluruhan gimana? Dengan tidak mempertimbangkan itu, aspek yang jadi kajian. Jadi kalau keterlibatan kerja kita implementasikan kepada dosen laki-laki, kalau menurut saya sih Prof, tidak menjadi masalah atau konflik karena laki-laki tidak mempunyai peran ganda sebenarnya. Dia fokus bekerja di luar rumah, tapi di dalam rumah itu ada ibu yang mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Sehingganya saya sangat tertarik bicara soal dosen perempuan karena kenapa? Pada saat dia sebagai perempuan, dia mempunyai peran yang ganda di ruang publik dan di ruang domestiknya sendiri. Jadi layak sebenarnya kalau work-life balance hanya perlu ditekankan pada dosen perempuan, bukan pada laki-laki seperti itu. Selanjutnya saya silakan kepada yang amat terpelajar, Ibu Dr. Nilu Putu Evi Rosanti, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Dengan waktu tentunya sesuai dengan jumlah pertanyaan. Disilakan. Zainuddin Basri. Dan yang terhormat Bapak Profesor Romansyah Sahabudin sebagai penguji eksternal dan Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati. Baik, selamat ya Ibu Wiwin sampai di ujung hari ini perjuangannya. Baik Ibu Wiwin, saya melanjutkan pertanyaan dari Ibu Andi Indriani tadi yang berkaitan dengan ikhilal ya sebagai sesuatu yang menjadi konsep unik yang Ibu Wiwin munculkan dalam disertasi Ibu yang berhubungan dengan muatan lokal ya, muatan lokal budaya di Gorontalo. Nah, dari hasil penelitian yang sudah Ibu lakukan dengan FGD dan lain-lain gitu kan, kita berharap berarti kan ikhilale ini menjadi sesuatu yang bisa mempengaruhi budaya kerja di Gorontalo terutama di kalangan dosen. Apa sebenarnya yang bisa Ibu sarankan secara spesifik itu secara konkret kepada rektor atau mungkin yayasan yang berkaitan dengan temuan Ibu ini gitu kan. Kebijakan, misalnya kebijakan HRD apa yang bisa diubah atau diakomodasi agar nilai ikhilale ini bisa diimplementasikan dengan baik gitu kan, karena berdasarkan hasil temuan. Kemudian bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai ini kepada dosen-dosen atau mungkin bisa jadi juga ke ASN lain yang tapi bukan berasal dari etnis atau budaya Gorontalo, karena dari penelitian Ibu ini kan tidak hanya mengambil respondennya dari yang orang Gorontalo gitu kan. Nah, bagaimana gitu kan, bisa saja kan pemahaman mereka berbeda gitu. Tadi ada berkaitan sebenarnya dengan pertanyaan Ibu Andi. Silakan Ibu. Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai ikhilale di perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo. Karena itu penelitian ini mengajak sebenarnya kepada kita semua akademisi, pengelolaan perguruan tinggi, dan pembuat kebijakan untuk merancang sistem kerja yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan berempati, dan selaras dengan kearifan lokal. Saya berharap bahwa temuan ini tidak berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi dapat menjadi pijakan reflektif untuk menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang lebih manusiawi,
bagi dosen perempuan tanpa harus mengorbankan nilai budaya yang selama ini menjadi kekuatan kita bersama. Jadi perlu ada kebijakan dari pimpinan berkaitan dengan untuk menginternalisasi kepada setiap dosen perempuan di perguruan tinggi swasta untuk menginternalisasi nilai-nilai IKILALE tersebut. Karena saya merasa perlu atau penting nilai-nilai ini diintegrasikan di kehidupan dosen perguruan tinggi swasta di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya saya silakan kepada Bapak Dr. Yobert Cornelius, Sarjana Ekonomi, Magister Sains CHRA. Disilakan. Zainuddin Basri PhD, dosen penguji eksternal Profesor Dr. Nurmansyah dan rekan-rekan penguji lainnya. Sebenarnya Wiwin, saya tidak punya pertanyaan lagi sama Anda ini ya. Ya kami banyak diskusi, hanya saya mau mengkonfirmasi ya Bang. Sebenarnya di awal ya ketua sidang ketika Promapemda ini ingin mengusulkan IKILALE sebagai variabel moderasi dari tim pembimbing khususnya Prof. Jayani mengusulkan supaya Ibu Wiwin mengadakan FGD ya, forum diskusi ya, grup discussion supaya bisa menemukan apa sih substansi yang ada dalam IKILALE ini sehingga betul menjadi sebuah variabel yang sah, yang valid, menjadi sebuah variabel dalam kajian ilmiah begitu kan Ibu. Dan yang menarik Bapak Ibu khususnya Promapemda ini dia betul-betul melakukan sebuah FGD, menghadirkan stakeholder di Gorontalo ya, dan kebetulan saya ikuti waktu itu dari tokoh agama, tokoh adat, akademisi ya, dan alot sekali, cukup panjang diskusinya sehingga memunculkan konsep ini. Saya pribadi melihat bahwa IKILALE ini sebenarnya satu nilai yang luar biasa karena tidak hanya mengandung pada memiliki nilai spiritual yang amat tinggi ya karena kepatuhannya kepada yang pencipta, tapi juga bernilai dalam hal sosial, dalam hal kerja, budaya kerja itu. Kemudian Promapemda saya kemudian teringat dengan satu model yang sangat terkenal, iceberg model itu, yang melihat manusia dalam dua dimensi. Bahwa kalau kita hanya melihat dimensi di gunung es yang terlihat itu hanya melihat pada intelektual, kecerdasan, skill, ability seseorang, seringkali kita terjebak bahwa sebenarnya itu tidak cukup. Bahkan Daniel Goleman mengatakan itu hanya 20% menjadi kekuatan manusia. Yang paling banyak adalah itu, yang nilai itu, termasuk budaya yang Anda sedang teliti sebenarnya. Itu sampai 80%. Dan menurut iceberg model inilah yang disebut dengan hidden asset, aset yang tersembunyi yang punya kekuatan powerful kalau ini dikembangkan dengan baik melampaui kemampuan intelektual seseorang. Itulah sebabnya sangat menarik bagi saya bahwa Anda sedang mengangkat sebuah kearifan lokal yang sesungguhnya punya nilai yang sama dengan iceberg teliti, kaji. Bahwa dalam diri manusia ada kekuatan yang melampaui kemampuan intelektual. Oleh sebab itu bagi saya ini sebuah riset yang menarik bahwa Anda meskipun ya tadi ada beberapa ya yang tidak punya pengaruh ya terhadap kehadiran IKILALE ini, tapi bagi saya Anda sudah memunculkan suatu kearifan lokal bahwa manusia tidak hanya cukup untuk dinilai dari dimensi yang visible yang tadi intelektual dan kecerdasan lainnya, tapi ada nilai, ada value. Ada self image, ada motivasi, ada sense of belonging, rasa memiliki seseorang ketika dia bekerja dalam satu pekerjaan, dalam satu organisasi, ya khususnya di pendekatan tadi dimensi tentang kepatuhan sama Tuhan ya, Ibu Wiwin, sebenarnya itu membawa kita, mengajarkan kita sama dengan iceberg model bahwa ketika kita bekerja itu tidak perlu kita sebenarnya harus selalu diukur dengan
yang kelihatan kan, ya enggak, bahwa kepatuhan sama yang ilahi itu pun justru kadang-kadang membuat kita jauh lebih loyal ya bekerja ya. Dan ini yang saya kira menarik yang Anda temukan, bahwa dalam dimensi ikhlas ini ada dimensi spiritual yang sangat kuat, tapi ada dimensi sosial budaya yang juga kuat, yang kemudian itu menjadi sangat kalau itu karyawan pegawai miliki, sangat memungkinkan dia untuk bisa menjadi bekerja yang sangat ya. Dan terakhir maaf Ketua, beliau ini sedang meneliti tentang work life balance, keseimbangan kerja. Sebenarnya Anda sedang mempraktikkan apa yang Anda teliti ini, bahwa Anda kan punya anak ya, punya suami, kemudian Anda bolak-balik ke sini, bahkan berminggu-minggu di Palu ya, kemudian Anda mampu menyeimbangkan antara karya kerja Anda dengan work life balance Anda. Saya kira Anda sedang mendemonstrasikan sendiri bahwa Anda mampu, bahwa work life balance bisa dilakukan, diwujudkan kalau kita punya kepatuhan, kesetiaan dan komitmen. Terima kasih. Selanjutnya saya silakan kanda saya Prof. Jayani Nurdin untuk menyampaikan suatu yang sifatnya penguatan atau bahkan memberikan pertanyaan berkaitan dengan isi disertasi ini. Disilakan Kanda. Baik, terima kasih Pak Ketua Tim Penguji. Yang saya hormati penguji eksternal, Prof. Romansa, seluruh tim penguji yang hadir, seluruh hadirin, Pak Ketua Yayasan, saudara saya juga sama-sama ke Gorontalo dulu ya. Baik, saya sedikit menggembut cerita ya, seperti yang disampaikan Pak Yobert. Awal kami ditetapkan sebagai tim promotor, beberapa kali kami pertemuan, kemudian konsep Ikhilale ini saya ingin diungkap gitu, seperti apa dia. Kemudian tadi sudah disampaikan, saya sarankan kepada Promovenda, balik ke Gorontalo, kumpulkan tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian akademisi, budayawan, untuk mengkaji Ikhilale. Selain ini ada kemiripan dengan yang di Makassar kan, misalnya Sirip Pace. Nah, di situ juga ada nilai-nilai, dan ini arahnya sama, mendorong spiritual ya, questionnya lebih kuat, dan kesetiaan, kejujuran situ juga dijadikan. Sehingga pada waktu FGD dilaksanakan saya tidak ikut, kebetulan Pak Yobert ikut seperti apa yang disampaikan tadi. Sehingga dari situ kemudian lahirlah konsep Ikhilale, seperti apa sih wujudnya. Nah, kemudian dari situ kita lihat bagaimana hubungannya dengan variabel yang lain, sehingga ini betul-betul kita lakukan dengan baik. Nah, dalam penelitian ini saya membaca beberapa pertanyaan dalam kuesioner. Saya ingin tanya dulu sama Promovenda, apakah variabel penelitian ini terkait dengan perguruan tinggi swasta, ada enggak terkait dengan insentif atau terkait dengan salary yang diterima oleh dosen perempuan? Ada variabel itu yang kayak indikator itu? Khusus ke salarinya Prof, tapi lebih ke bagaimana dukungan organisasi dari melihat sisi kesejahteraan dosen perempuan itu sendiri. Menghargai kontribusi. Di sini salah satu pertanyaan yang ke-13, institusi memberikan penghargaan atau insentif atas hasil kerja yang baik. Ini karena dosen perempuan ini bekerja sudah maksimal, kemudian meninggalkan waktunya untuk keluarga, bahkan juga untuk fisiknya yang capek gitu kan. Nah, sini juga ada yang pertanyaan nomor 17. Dosen merasa institusi pendukung ketika mereka menghadapi masalah pribadi atau kesehatan. Ini karena kerja maksimal kemudian berdampak kepada kesehatan. Kemudian satu lagi, institusi menyediakan fasilitas atau kebijakan yang mendukung fisik dan mental karyawan. Semuanya butuh perhatian. Maksud saya begini, sebagai saran kan satu penelitian itu selalu memberi jalan keluar dan memberi kesempatan kepada dosen lain untuk melanjutkan penelitian ini, ya. Jadi setelah ada temuan, kemudian kita memberi jalan. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena Promovenda ini meneliti khusus dosen perempuan yang ada di Provinsi Gorontalo
khusus untuk PTS. Nah, kita tahu bahwa PTS ini agak sulit biar dia mau memberikan. Tadi kan salah satu solusinya memberikan insentif. Tapi kalau mahasiswanya kurang, kasihan. Beda. Jadi maksud saya ini memberi peluang untuk penelitian. Bedakan antara PTS dan PTN. Misalnya penelitian itu diberikan nanti di belakang, memberikan kepada peneliti yang tertarik pada kajian ini dapat melanjutkan. Nah, kita sudah memberikan warning. Itu saya kira salah satu yang bisa dipertimbangkan. Karena kalau hanya di PTS, saya agak pesimis untuk memberikan insentif. Mungkin ya ketua yayasannya mau, rektornya mau, tapi persoalannya kalau mahasiswanya kurang, jadi masalah. Belum lagi kalau ada kebijakan kementerian akan datang ini misalnya penerimaan sampai 5 tahap, habis PTS. Nah, alhamdulillah kami di Tadulako, saya memberikan saran, kami dengan Pak Ketua Sidang dengan pertimbangan, kami sampaikan ke rektor kalau hanya 3 tahap, 3 saja, dan jangan ditambah dulu 3 tahap dan masih ada kita bisa tambah untuk kedokteran itu 10%. Jadi kalau kita terima 150 kuotanya kita bisa sampai 165 orang. Nah, kami memberi saran kepada rektor untuk tidak menambah dan tidak menambah kuota itu. Karena ada pertimbangan bahwa di sini banyak perguruan tinggi swasta. Kasihan nanti mereka kalau semua masih di Tadulako. Itu satu. Ya. Yang kedua, kami di Tadulako ini kebetulan di Tadulako sudah BLU menggunakan sistem remun. Saya dengan ketua DP ini kalau mengajar di pasca biar 10 mata kuliah tidak dibayar. Artinya apa? Semakin banyak mahasiswa yang saya terima, semakin lelah saya mengajar tanpa ada insentif. Jadi saya biasa kalau ngajar di MM atau S3, mahasiswa yang malas-malas saya sampaikan, kamu ini malas-malas, saya ini sudah luangkan waktu untuk datang mengajar, membuat kamu jadi cerdas. Cuma kadang-kadang mahasiswa itu ogahan datang. Saya bilang, luar biasa, saya bilang, saya luangkan waktu, apalagi kalau yang di luar kota, kami datang dengan capek itu naik mobil tanpa ada honor, tidak ada honor, karena kita sudah sistem remunerasi. Nah, mungkin ini saran saya, kalau bisa diberi jalan penelitian selanjutnya untuk masuk ke ranah itu sehingga kajian ini berlanjut, begitu kira-kira. Saya kira itu saran saya, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya ini, tapi saya sangat yakin tidak sifatnya untuk bertanya, tapi paling tidak saya minta semacam pernyataan dari saudari Promovenda sekaitan dengan apa yang telah diteliti. Tentunya saudara Promovenda telah melakukan penelitian ini tentunya berdasarkan juga ada kaitannya dengan hal yang dilakoni saat ini, di mana sebagai seorang pendidik atau dosen di Universitas Gorontalo, Universitas swasta, dan juga sebagai seorang ibu tentunya. Tentunya di sini yang kita maksud ini mungkin kata lainnya adalah seorang ibu karir, karena di samping melaksanakan tugas sebagai dalam rumah tangga juga tentunya melaksanakan tugas yang sifatnya harus dilaksanakan karena itu merupakan suatu kewajiban. Saya ingin melihat daripada perspektif daripada ikilale ini. Karena ini nyatakan komitmen, kepatuhan, ketaatan, dan di situ adalah merupakan konotasi daripada ikilale itu sendiri. Andaikan katakan bagaimana perspektif ibu melihat kepada kondisi di mana katakan dalam keluarga seorang ibu benar-benar sebagai seorang ibu rumah tangga dan katakan seorang suami yang memang bekerja sebagai seorang suami, bukan PNS tentunya. Kemudian dibandingkan dengan katakan apakah suaminya bekerja sebagai PNS atau tidak. Barangkali yang saya maksud ini bagusnya adalah suami tidak PNS, tapi istrinya adalah seorang dosen, katakan demikian. Apakah ada perbedaan daripada nilai ikilale ini
dalam hal dua kondisi keluarga tersebut, di mana yang pertama, seorang istri itu benar-benar melakoni sebagai seorang ibu rumah tangga. Tapi saya katakan, ini tentunya tidak lepas dengan ketaatan, kemudian kepatuhan dan komitmen. Dalam waktu katakan yang kondisi berbeda, dia melakoni katakan seperti tadi, di mana seorang suaminya tidak katakan melaksanakan, tidak sebagai seorang pegawai atau pekerja tetap. Saya minta perspektif dari saudara-saudari Promovenda berkaitan dengan kondisi tersebut. Disilakan. Jadi yang saya tangkap pertanyaannya adalah bagaimana jika dosen perempuan ini yang sebagai ibu rumah tangga dan juga wanita karir yang kemudian mempunyai suami bukan ASN atau PNS, maka yang terlibat penuh di dalam pengurusan domestik adalah, menurut saya, di dalam budaya Gorontalo itu dikenal dengan adat bersendikan sara bersendikan kitabullah. Atau bahasa Gorontalonya bilang adati hula-hula oto sara'a hula-hula oto kitabullah. Jadi ada di situ combine antara atau kerjasama antara si suami dan istri yang wanita karir ini. Bahasa lokal atau budaya Gorontalonya adalah huyula. Apa itu huyula? Huyula itu adalah mari kita bekerja bersama-sama, membangun rumah tangga ini lebih baik ke depannya. Jadi kalau si suami tidak bekerja, maaf seperti itu, dan si perempuannya adalah perempuan wanita karir, maka yang menopang rumah tangganya adalah si laki-laki tersebut. Karena ada konsep budaya huyula di situ berlandaskan adati hula-hula atau sara'a hula-hula atau kitabullah. Terima kasih, Prof. Ada panitia dan terkhusus kepada semua penguji ini memberikan nilai tepat pada waktunya, bukan hanya bertanya dengan tepat waktu, tapi juga menyerahkan hasil ujiannya. Sekaitan dengan hasil ujian, ya, barangkali saya masih menyampaikan hasil ujiannya. Belum saya undang tentunya di sini, masih berupa penyampaian hasil. Dari 9 tim penguji itu memberikan kisaran nilai dari 86 sampai 92,5, ya. Dan nilai rata-rata dari semua itu adalah 89,12. 12 tentunya, ya. Sehingga skripsi ini, disertasi ini itu mendapatkan nilai A. Dan tentunya saya mengundang saudara untuk proses pelantikan, tetapi sebelum itu saya sedikit menyampaikan hasil ini yang saya sempat lupa, ya. Saya umumkan bahwa dari prestasi akademik saudari Wiwin L. Husin selaku Promovenda pada hari ini, bahwa nilai SKS IPK dan nilai SKS tanpa disertasi itu mendapatkan nilai 3,71. Kemudian disertasi mendapatkan nilai A, sehingga nilai indeks prestasi kumulatif meningkat menjadi 3,89, ya.
dari 3,71 meningkat menjadi 3,89. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut mendapatkan yudisium, pujian atau cum laude. Ya. Dan tentunya kebanggaan ini bukan hanya buat Ibu Wiwin, tapi ini kebanggaan tentunya dari para promotor bersama kopromotor, dan terutama juga adalah prodi, karena saudari itu memberikan kontribusi nilai yang sangat positif dalam rangka akreditasi institusi, khususnya untuk program studi ilmu ekonomi. Ya, terima kasih. Kami atau saya sendiri mewakili Civitas Akademika sangat berbangga dan berterima kasih Saudara Wiwin itu memilih Universitas Dolako dalam hal melanjutkan studi untuk doktorannya, ya, dan itu memberikan nilai positif untuk kami. Dan moga-moga tentunya ini memberikan juga paling tidak kelanjutan silaturahmi dan kerjasama dalam hal pelaksanaan untuk studi lanjut teman-teman dari Universitas Insan dan universitas swasta lainnya yang ada di Gorontalo untuk tetap melanjutkan studi lanjut di Universitas Dolako. Ya. Saya sebelum mau undang untuk yudisium ini, saya hanya mendengar sedikit kendala apa yang sempat dialami dalam proses penuntasan tulisan ini. Silakan. Sebenarnya pada umumnya tidak ada kendala, Prof. Hanya saja kalau saya merefleksikan perjalanan perkuliahan pertama saya, itu saya khawatir, ragu dan cemas untuk melanjutkan studi S3. Oke, baik Prof. Jadi kendala saya di kesehatan, Prof. Oh, baik. Saya di 2021 kecelakaan bersama suami yang mengakibatkan tulang belakang saya retak. Oh, baik. Sehingga saya cenderung cemas untuk melanjutkan sekolah yang notabene perjalanan dari Gorontalo ke Palu hampir 16 sampai 18 jam. Baik. Seperti itu, Prof. Hanya itu, Cukup, Prof. Tapi cukup alhamdulillah iya. Allah mengizinkan saya berdiri di podium terhormat pada hari ini. Terima Baik. kasih, Prof. Terima kasih ya. Sebelum kita tutup ujian, karena semua kita sudah dengar tadi berkaitan dengan pengalaman dan juga tentunya adalah pengakuan-pengakuan ya dari saudari Wiwin terhadap semua pembimbing, penguji, dan bahkan dalam kesan dalam proses di ujian ini tentunya, mulai daripada persiapan hingga pelaksanaan. Dan sebelum kita tutup, saya undang sekali lagi untuk menandatangan ya daripada hasil ujian hari ini. Ada yang komplain untuk hasil hari ini berkaitan dengan hasilnya dan sebagainya? Bismillah, saya terima, Prof. Terima, oke. Untuk itu mohon ditandatangan ya daripada hasil ujian. Selembar lagi? Sudah? Satu lembar saya? Ya. Udah lembar ya? Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudari Wiwin L. Husin menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi ilmu manajemen. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang akan saudari abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa, bangsa, masyarakat, dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah saudari sebagai seorang doktor. Saya ucapkan selamat.
Dan pada kesempatan ini, tadi itu saya hanya menanyakan daripada proses layanan. Tetapi di saat ini, saya ingin mendapatkan paling tidak berikan kesempatan kepada saudari Dr. Wiwin ya, untuk menyampaikan kesan-kesan selama menempuh studi di Universitas Tadulako. Disilakan. Jadi saya merefleksikan perjalanan studi ini. Seperti yang saya katakan tadi, saya tidak menyangka saya bisa berdiri di podium terhormat pada hari ini dikarenakan ada kecemasan dan kekhawatiran. Bagi saya, pertama saya merencanakan untuk studi dikarenakan kesehatan saya yang pada saat 2021 saya kecelakaan bersama suami yang mengakibatkan tulang belakang saya yang retak, sehingganya saya tidak bisa capek dan lelah, apalagi saya tahu perjalanan dari dari Gorontalo ke Palu itu menempuh jarak yang panjang, kurang lebih 16 sampai 18 jam, Prof. Dan saya tidak bisa duduk lama sebenarnya. Tapi saya punya keyakinan kuat, bukan semata-mata untuk aktualisasi diri saya sebenarnya. Tapi saya punya harapan bahwa saya tahu bahwa Allah pasti akan mempercayakan saya bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada suami saya. Yang rela bekerja sama. Menjaga anak-anak kami dengan sukarela, atau bahasa Gorontalo bilang muhuyula. Kemudian terima kasih juga kepada anak-anak saya yang mohon maaf kalau saya atau mama terlihat egois kadang mengabaikan kebahagiaan kalian pada saat di hari-hari istimewa kalian. Yang berikut ucapan terima kasih kepada keluarga besar Arsyad yang berada di Palu yang sempat dihadiri oleh Direktur Al-Azhar Mandiri Palu, Bapak Basit Arsyad bersama Ibu. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi yang sudah jauh-jauh Pak datang ke UNTAD Palu untuk memberi dukungan kepada saya, dan juga saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan supportnya kepada teman-teman saya seangkatan. Saya mengingat bahwa kita kemarin memulai pertama dengan segala dinamika, tapi alhamdulillah pada hari ini saya bisa berada di sini. Ayo kita semua bisa. Dan kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada promotor saya, Bapak Profesor Dr. Jainuddin. Sedikit refleksikan pertemuan pertama saya dengan Prof. Jaini adalah, seingat saya waktu itu hari Pak bersama teman saya, Ibu Nur Lajimatul Hilmas Liha. Kita Zoom meeting. Prof meyakinkan bahwa kami berdua adalah anak bimbingan Prof dari Gorontalo. Kesan pertama yang saya dapatkan pada saat Zoom meeting bersama dengan Prof adalah Prof orangnya terlihat tegas, berwibawa, dan bagi saya Prof terlihat maaf Prof sangar. Jadi saya takut-takut sebenarnya bicara dengan Prof. Tapi 4 tahun perjalanan bimbingan, Prof orangnya hangat, ramah, dan sangat membantu kami mahasiswa yang dari luar daerah. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Hidup lebih lama lagi Prof untuk kami mahasiswa. Terima kasih Prof. Kemudian kepada Ibu promotor saya, Ibu Dr. Niluh Putu Evi Rosanti. Saya mengingat pertemuan pertama kita Bu di kantin sore hari. Ibu, menurut saya, jujur, saya tidak mengenalnya Ibu, tapi saya lebih dulu mengenal Ibu Evi. Saya pertama ketemu dengan Ibu Evi, Ibu yang menyempurnakan tulisan saya sehingga menjadi seperti ini. Terima kasih Ibu atas semua kontribusi pemikirannya untuk chat saya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Yobert Cornelius. Terima kasih Pak atas pemikiran-pemikiran yang baik, dan penilaian saya Bapak adalah
dosen yang selalu melayani mahasiswa dimanapun saya bisa menemui Bapak. Bapak selalu welcome dengan saya di taman jurusan dan di kantin seperti itu. Kemudian juga terima kasih kepada penguji eksternal saya, Bapak Roman Syah Sabudin. Terima kasih Pak atas segala motivasi yang diberikan kepada saya. Kurang lebih kemarin bersama teman saya, Megawati Sangkota. Terima kasih Prof, supportnya Prof. Berikut kepada Pak Dr. Samsudin. Terima kasih Bapak atas segala bimbingan dan arahan pada saat proses mau ujian terbuka. Kepada Bapak Kaprodi PDIE, terima kasih Pak atas segala dedikasi buat saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan sidang atas segala keramahan yang pada saat kemarin malam saya baru mengantarkan naskah dan undangannya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada semua yang telah hadir di sidang hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Saya mengatakan tentunya ini secara khusus saya sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Romansyah Sahabudin SE, MSI. Ini ucapan terima kasih yang tak terhingga ini. Ya. Mungkin saya katakan hanya Tuhan yang membalasnya. Ya. Beliau berkenan meninggalkan tugas. Ya. Itu mungkin paling tidak cermin dari ikilale juga barangkali ya. Meninggalkan tugas tapi melaksanakan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Dan insya Allah ini menjadi amal jariah bagi Prof dan keluarga. Insya Allah. Demikian juga kepada dinda saya, sekretaris ini, Dr. Muzakir, Sarjana Ekonomi, kemudian Bapak Dr. Samsudin, Bapak Profesor Dr. Bakri Hasanuddin, Ibu Dr. Andi Indriani Ibrahim, kanda saya Profesor Jayani, kemudian Bapak Dr. Yobert Cornelius, dan Ibu Dr. Nilu Putu Evi Rosanti. Ya, ini saya juga doakan tentunya sama. Moga-moga ini menjadi amal jariah kita semua, mengantarkan kepada Ibu Wiwin untuk menjadi seorang ya dokter dan alumni dari Universitas Tadulako. Ya, semoga pada saat-saat tertentu pasca melaksanakan reuni, barangkali pada saat ada di Palu atau memang berniat atau merindukan Palu, dapat untuk jumpa kembali tentunya ya, terutama dengan tentunya dengan promotornya dan co-promotornya. Kemudian ucapan terima kasih yang tak terhingga juga saya sampaikan kepada seluruh hadirin ya, dan terkhusus ini yang pertama Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ihsan Gorontalo, Bapak Dr. Musafir Sarjana Ekonomi MSI. Terima kasih Pak atas kehadirannya dan turut menyaksikan dan turut mendengarkan sebagai saksi Pak dalam proses layanan akademik insya Allah di Universitas Tadulako seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dan bahkan bisa mengalami katakan ya menurut saya tidak bisa tergambarkan itu, sempat kecelakaan tapi masih bisa menyelesaikan studi tepat waktu dengan predikat cum laude ya. Itu artinya insya Allah saya mau dengar-dengar tadi Pak ya, masalah layanan berkaitan dengan tentunya untuk perbaikan internal kami. Alhamdulillah tidak seperti itu, dan ini pengakuan dari Ibu Doktor ya. Yang kedua, Ketua Yayasan Al-Azhar Mandiri Palu, tokoh pendidikan Sulawesi Tengah, Bapak Abdul Rashid Arsad MPD bersama Ibu ya. Dan terakhir tentunya kepada suami, putra-putri atau putri semua ini ya, dan kepada seluruh handai taulan, dan tentunya kepada seluruh keluarga yang ada di Gorontalo sana, kirim salam dari kami semua. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian promosi doktor terhadap Wiwin L. Husin
saya nyatakan selesai dan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.